letaknya itu dekat banget sama apa namanya, jalan raya. Pengikat talinya di atas sana ya. Halo Sobat Sisi Kelam, balik lagi dengan gue Firman. Dan kali ini kita akan melakukan explore hotel yang dimana di sini tuh banyak banget patung naga. Dari pintu masuk hingga atapnya bahkan ada motif naga. Dan untuk lukisan-lukisannya juga lukisannya seperti sisik naga. Oke. Bagaimana sih keseruan kita explore tempat ini? Yuk, jangan lupa dipantengin terus. Bawa keseramannya bersamamu. Halo guys, kali ini gue berada di Villa Naga dan ini versi siang. Sebelumnya itu kan gue udah ngambil yang versi malam. Tapi kali ini gue memulainya itu dari dalam langsung. Karena gue datang ke sini tuh langsung kepo banget sama pantainya. Gimana sih pantainya kalau keadaan siang hari gitu. Oke. Buat kalian yang penasaran juga dengan keadaan villa ini saat siang hari, yuk terus pantengin channel Sisi Kelam. Oke, untuk keadaan di sini atau di gedung yang ini tuh tidak adanya lantai 2. Maaf. Tidak adanya tangga untuk akses ke lantai 2. Semalam itu gue udah nyoba ke sini nyari tangga ke atas tapi nggak ada. Nggak tahu kenapa. Mungkin hancur oleh tsunami. Dan mungkin ini tuh villa, ya gue pribadi sih kurang tahu kenapa ini villa terbengkalai. Yang jelas konon di sini tuh pernah terjadi tsunami. Di pantai Banten ini tuh konon pernah terjadi tsunami. Tuh kan, lihat. Padahal gue penasaran banget pengen masuk ke sana, tapi sayangnya gue nggak bisa masuk ya karena nggak ada akses lantai 2-nya. Dan ini adalah keadaan swimming poolnya. Ini adalah keadaan swimming poolnya ketika siang hari. Nah, buat kalian yang penasaran keadaan ini tempat saat malam hari, tonton video kita yang sebelumnya. Dan untuk villa ini tuh, untuk bagian depan itu terdapat banyak patung naga ya. Kelihatan nggak di sini? Ada 1, 2, 3, 4 itu
di belakang sana. Nah, ini dia tampilan dari luarnya. Ya, kali ini kita masuk ke dalam. Villa ini tuh tidak terlalu besar ya. Mungkin ini tuh dulu hanya hotel bintang 2 atau bintang 1. Ya, mungkin seperti sekelas Oyo atau Airi ya. Ini keadaan di bawah. Ini musola. Dan ini MCK-nya. Dan itu dia tampilan pantainya. Kita ke atas, dan ini keadaan kamar mandinya. Dan ini adalah dapur hotelnya atau dapur villanya. Dan ini adalah kamar, mungkin ini kamar VIP ya, karena ini kamar yang besar. Kamarnya tuh lebih besar dari yang sebelumnya. Langit-langitnya udah pada runtuh, jadi gua harus ekstra hati-hati ketika jalan ke sini. Dan terdapat banyak pecahan kaca, tapi gua kesini itu pakai sepatu, jadi insya Allah lebih safety ya. Dan di depan sana itu ada beberapa kamar. Ada lantai 1 dan lantai 2. Ini lantai 2-nya, dan di bawah itu lantai 1-nya. Kita ke rooftopnya dulu. Kemarin itu gue juga udah ke rooftop, tapi gimana sih keadaan rooftop versi siang. Kalau saat malam itu gue nggak sampai naik ke atas sini ya, gue hanya di mezaninnya aja. Dan ini keadaan rooftopnya. Wih, ada burung cakep. Burungnya tuh, apakah dia sedang bertelur di sini? Penasaran banget tuh. Apa dia sedang bertelur atau sedang mencari makan di sini? Yang jelas gua nggak menemukan telur ya di sini. Dan itulah pantainya atau laut lepasnya. Di ujung sana terdapat Gunung Krakatau ya. Cuman siluetnya belum terlihat karena mungkin belum terlalu jelas. Awannya masih begitu tebal. Oke, kita lanjut lagi. Tangganya cukup curam ya. Tangga di sini itu cukup curam. Oke, gua turunnya lewat sono aja kali ya. Gak bisa banyak yang dieksplor sih, karena emang tempatnya itu udah
udah selesai ya. Tapi ada hal unik di sini. Di sini itu terdapat tali, entah bekas bundir atau emang apa kurang tahu. Di kamar yang ini tuh, yang arah depan, terdapat tali di sebuah kamar yang letaknya itu dekat banget sama apa namanya, jalan raya. Pengikat talinya di atas sana ya. Dan ini dia. Ikatannya sih kayak tali buat bundil, cuman bener enggaknya gue kurang tahu karena gue masih rada awam dengan lokasi ini. Kita lanjut ke bawah. Dan ini adalah keadaan di bawah tangga. Sangat berdebu. Untuk keadaan lantai 1 juga tidak jauh berbeda dengan kamar yang di atas ya. Ruangannya itu nggak besar-besar banget. Untuk keadaan toiletnya itu seperti ini ya. Oke, sepertinya emang udah nggak ada yang bisa dieksplor lagi. Sekian dari gue, Firman, bersama Sisi Kelam. Buat kalian jangan lupa terus support channel Sisi Kelam dan bantu share-nya, karena satu tombol subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk kita ya. Kita ke depan dulu. Gue closing di sini. Terima kasih yang udah nonton Sisi Kelam hingga detik ini. Yuk dibantu follow dan komennya. Terima kasih yang udah nonton hingga detik ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah komen, like, dan share-nya. Jangan lupa terus tonton channel-channel kita atau konten kita selanjutnya. Terima kasih banyak deh pokoknya.